Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jefferson Minat, NPM 312100076. Di sini saya menjadi moderator sekaligus akan membacakan slide pertama, kedua, dan ketiga. Jadi baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok atau anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri sebagai moderator, nama saya Jefferson Minat, tadi sudah diperkenalkan di awal. Yang kedua tadi Sejao yang akan membawakan slide keempat. Yang kelima Petronella Gradiana Sutal yang akan membawakan slide kelima. Yang berikut Yohana Bria yang akan membawakan slide keenam. Yang berikut Angela Kofi akan membawakan slide ketujuh. Yang berikut Hilgardes Mau akan membawakan slide ke-8. Leni Arasteun akan membawakan slide ke-9. Dan yang terakhir adalah Yuliana Oki akan membawakan materi ke slide 10. Jadi baik, di sini materinya adalah identifikasi gaya bahasa dalam film NTT dengan judul yang kami ambil yaitu Mengejar Pelangi. Jadi baik, saya langsung masuk pada pendahuluannya, yaitu apa itu bahasa? Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Baik, selamat pagi. Saya Tedious Sejauh akan membawakan materi slide keempat. Apa itu fungsi bahasa? Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Bahasa di negara Indonesia yang digunakan sebagai alat komunikasi resmi adalah bahasa Indonesia. Macam-macam gaya bahasa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama gaya bahasa perbandingan, yaitu asosiasi atau perumpamaan, 2 metafora, 3 personifikasi, 4 alegori, dan 5 koreksio. Yang kedua, gaya bahasa pertentangan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama hiperbola, dan yang kedua litotes, dan yang ketiga ironi, dan yang keempat paradoks. Macam-macam gaya bahasa. A. Gaya bahasa perbandingan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama asosiasi atau perumpamaan, yang kedua metafora, yang ketiga personifikasi, yang keempat alegori, yang kelima koreksio. B. Gaya bahasa pertentangan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama metafora, yang kedua litotes, yang ketiga ironi, yang keempat paradoks. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Perkenalkan, nama saya Angela Filinyo Kofi dengan NPM 312100023. Di sini saya akan membawakan materi tentang identifikasi gaya bahasa dalam film NTT dengan judul Mengejar Pelangi. A. Menit 11:58 detik. Jangan pernah berhenti bermimpi. Kenapa? Karena mimpi itu gratis. Ini termasuk majas metafora. B. Menit 12:40 detik. Apa ibu pun maksud bikin potongan begitu di Facebook? Ibu mau sindir kami tulisan caption anak-anak tidak tahu baca. Tidak tahu tulisan, seolah-olah ibu saja yang berjuang dan kita tidak begitu berguna. Ini termasuk majas ironi. C. Menit 14:26 detik. Ingat ya Ibu Elizabeth, kau itu hanya guru baru di sini. Kami lebih senior. Kau baru guru kemarin. Sore sombong sekali. Ini termasuk majas sinisme. D. Menit 28:36 detik. Jadi begini para gadis-gadis berwajah minyak kelapa. Ini termasuk majas asonansi. E. Menit 47:35 anak-anak, termasuk majas asonansi. F. Menit 28
26 detik. Jadi begini, kalian para gadis-gadis puber berpinggang belalang, ini termasuk majas litotes. G. Menit 8, 12 detik. Dia kesuburan, Pak. Kesuburan bukan kesuburan. Itulah maksudku, Pak. Ini termasuk majas koreksi. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang identifikasi gaya bahasa dalam film NTT dengan judul Mengejar Pelangi yang terdapat dalam slide ke-8. Yang pertama, menit ke-11, 58 detik. Jangan pernah berhenti bermimpi. Kenapa? Karena mimpi itu gratis. Gaya bahasa ini termasuk dalam majas metafora. Yang kedua, menit ke-12, 40 detik. Apa maksud ibu bikin postingan begitu di Facebook? Ibu mau sindir kami. Tulisan caption anak-anak tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Seolah-olah ibu saja yang berjuang dan kita tidak berguna begitu. Gaya bahasa ini termasuk dalam majas ironi. Yang ketiga, menit ke-14, 26 detik. Ingat Ibu Elizabeth, kau itu hanya guru baru di sini. Kami lebih senior. Kau baru guru kemarin sore. Sombong sekali. Gaya bahasa ini termasuk dalam majas sinisme. Yang keempat, menit ke-28, 36 detik. Jadi begini para gadis-gadis berwajah minyak kelapa. Gaya bahasa ini termasuk dalam majas asonansi. Dan yang kelima, menit ke-47, 35 detik. Anak-anak termasuk dalam gaya majas asonansi. Yang keenam, menit ke-28, 26 detik. Jadi begini, kalian para gadis-gadis puber berpinggang belalang. Gaya bahasa ini termasuk dalam majas litotes. Dan yang terakhir, menit ke-8, 12 detik. Dia kesuburan, Pak. Kesurupan bukan kesuburan. Itulah maksudku, Pak. Gaya bahasa ini termasuk dalam majas koreksi. Akan membahas identifikasi gaya bahasa pada slide ke-9. Yang pertama, menit ke-43 lewat 54 detik. Tolong jaga ibu dan adik-adikku. Jika kalian memiliki beras dan ubi, bawalah sedikit untuk mereka. Gaya bahasa ini terdapat pada majas klimaks. Yang kedua, menit ke-53 lewat 1 detik. Apa itu beranda ibu? Kau sangat bodoh, beranda saja kau tidak tahu. Beranda itu nama negara penjajah, itu Belanda. Gaya bahasa ini terdapat pada majas koreksi. Yang ketiga, menit ke-53 lewat 34 detik. Agar presiden, gubernur, dan bupati bisa memahami keadaan kita di sini. Gaya bahasa ini terdapat pada majas klimaks. Yang keempat, menit ke-53 lewat 51 detik. Oke, itu terlalu berlebihan. Gaya bahasa ini terdapat pada majas ironi. Yang kelima, menit ke-53 lewat 55 detik. Cobalah lebih santai lagi seperti bahasa seharian kita. Gaya bahasa ini terdapat pada majas asosiasi atau perumpamaan. Yang keenam, menit ke-54 lewat 28 detik. Memang ibu bilang curahkan isi hati, tetapi tidak seperti itu. Gunakan bahasa yang lebih sopan dan tenang. Gaya bahasa ini terdapat pada majas paradoks. Yang ketujuh, 1 jam 3 menit 52 detik.
Sekolah macam apa yang merepotkan anak-anak setiap hari? Gaya bahasa ini terdapat pada majas ironi. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang identifikasi gaya bahasa dalam film NTT dengan judul Mengajar Pelangi yang terdapat dalam slide ke-10. Yang pertama, menit ke-43, 54 detik, tolong jaga ibu dan adik-adikku, jika kalian memiliki beras, bawalah sedikit untuk mereka. Itu termasuk dalam majas Klinmax. Yang kedua, menit ke-53, 1 detik, apa itu beranda ibu? Kau sangat bodoh, beranda saja kau tidak tahu. Beranda itu nama negara penjajah, itu Belanda, termasuk dalam majas koreksi. Yang ketiga, menit ke-53, 34 detik, agar presiden, gubernur, dan bupati bisa memahami keadaan kita di sini, itu termasuk dalam majas Klinmax. Yang keempat, menit ke-53, 51 detik, oke, itu terlalu berlebihan, termasuk dalam majas ironi. Yang kelima, menit ke-53, 55 detik, cobalah lebih santai lagi seperti bahasa keseharian kita, itu termasuk dalam majas asosiasi atau perumpamaan. Yang kelima, menit ke-54, 28 detik, memang ibu bilang curhatkan isi hati, tapi tidak seperti itu. Gunakan bahasa yang lebih sopan dan tenang. Itu termasuk dalam majas paradoks. Yang keenam, 1 jam 3 menit 52 detik, sekolah macam apa yang merepotkan anak-anak setiap hari, termasuk dalam majas ironi. Sekian dan terima kasih.